ini menarik nih, Tia sebenarnya bingung dengan kemudian perbedaan definisi peneliti ini tadi ya Prof ya. Kita sempat agak jadi menertawakan juga bahwa ternyata ada bedanya ya versi pemerintah begitu yang bahwa peneliti itu harus yang S3 dan ASN. Padahal kan di Eijkman ketika bekerja menjadi tim gitu. Nah, itu yang sulit kan buat kita karena kan mereka dihentikan honornya itu per 31 Desember. Jadi kalau begitu kan berarti bagaimana nasibnya sementara memang proses untuk peleburan itu terjadi. Nah ya, yang kita sayangkan adalah bahwa dengan nggak ada cara lain selain kita kehilangan mereka yang tadinya masuk di dalam satu tim itu. Nggak ada sebenarnya. Saya tidak pernah mendengar bagaimana seorang peneliti utama itu mengerjakan seluruhnya. Sendirian. Karena itu bukan cara bekerja suatu tim peneliti. Yang menjadi salah satu alasan Eijkman harus dilebur, itu alasannya karena anggaran. Gitu kan. Ini I just have to mention this quick gitu kan ya. Dilihat kembali sebenarnya lembaga Eijkman ini kan jauh lebih sedikit anggarannya gitu kan dibanding anggaran untuk kita bandingkan let's say untuk ya influencer gitu kan misalnya. Total 2020 mohon dikoreksi 28,8 miliar. Anggaran untuk riset 10,5 miliar. Sementara kalau anggaran influencer yang dikucurkan oleh pemerintah selama 2017 sampai 2020 ini 90 miliar. Masih berpendapat bahwa anggaran masih menjadi masalah ternyata? Alasan untuk melebur cukup? Justru buat kita itu anggaran yang sangat sedikit. Kalau orang menanyakan kepada saya, berapa sih anggaran kamu? Saya sampai agak malu juga gitu. Hanya 28,8 anggaran kita tuh sedikit sekali dibanding dengan berbagai macam lembaga. Gitu. Lembaga yang tidak melakukan penelitian dan tidak melakukan yang sebenarnya tidak membeli sesuatu yang mahal-mahal, itu anggarannya jauh lebih besar dari tadi kita. Ya 90 miliar gitu, loh. Macam-macam. Iya. Jadi buat apa nih gitu kan? Nah, apa yang kita berikan kepada bangsa dan negara jauh lebih besar daripada itu. Kebanyakan intangible. Karena bagaimana kita akan menghitung berapa banyak PhD students yang kita hasilkan. PhD yang kita hasilkan. Berapa banyak itu tadi dana penelitian yang kita berikan kepada mereka. Karena kalau bekerja di lembaga Eijkman itu nggak ada sama sekali mesti ditarik uangnya dari student itu. Karena dia masuk ke lembaga dan dia itu masuk di dalam tim. Sehingga dia itu bekerja, mengerjakan apapun juga yang memang supervisornya memberikan kepadanya gitu. Nah itu tadi sebenarnya. Jadi tapi itu suatu itu jamak, itu karena biasa. Intangible itu Prof? Maksudnya gini, banyak orang yang kemudian ketika Eijkman pamit, ketika ada peleburan atau salah satu anggaran dan lain-lain gitu, semua orang kemudian jadi bertanya bahwa seberapa jauh sih sebenarnya pemerintah kita menganggap riset ini penting? Prof Hera sendiri merasa bagaimana? Enggak, riset penting atau tidak itu sebenarnya kan dilihat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada untuk riset dan development. Jadi kita tahu sendiri, kita itu dari UNESCO Statistical report itu kita nomor 96 dari 141. Di atas kita tuh Malaysia, Singapura udah jangan ditanya lagi. Berat ya. Thailand, Filipina memang jauh. Saya nggak ngomong yang lain-lain deh, yang ASEAN aja gitu. Jadi dan itu juga cuma 0,24 dari GDP kita tahun 2017. Nah, jadi menurut saya memang riset itu belum merupakan suatu hal yang menjadi perhatian. Belum merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Padahal kalau di negara lain, sains dan teknologi itu adalah tulang punggung kemajuan bangsa dan negaranya. Dan itu terbukti ketika pandemi ini gitu kan. Kita lihat bagaimana Amerika, Inggris gitu kan, bahkan India begitu. Tapi saya melihat hal positif dari pandemi ini. Karena pandemi ini wake up call buat kita semua, gitu. Bagaimana kita sendiri harus mampu
untuk merespons, melakukan mitigasi. Terus SDM-nya akhirnya dikembangkan, infrastruktur ditingkatkan. Saya melihat itu sebagai suatu hal yang positif. Oke. Jadi kemalangan kita semuanya itu memberikan kayak sebenarnya pecutan kepada kita semua Ya, bahwa apa yang kita seharusnya kita bagaimanapun lakukan. juga sains dan teknologi harus maju. Betul. Gitu. Harusnya itu tidak lagi menjadi pertanyaan apakah dianggap penting atau tidak. Ya. Gitu dong ya harusnya Betul. ya. Kalau ditanya kecewa, masihkah Prof. Hera kecewa dengan kondisi sekarang ini? Tentunya Dengan saya peleburan sangat ini? kecewa dengan apa yang terjadi karena kita sudah mencoba untuk mengembangkan suatu lembaga penelitian yang sebenarnya tujuan utamanya adalah menjadi contoh. Apakah kalau suatu lembaga penelitian itu dilepaskan dari birokrasi, dia akan sukses atau tidak? Oke. Kalau ini Independensi sukses, ini mestinya menjadi suatu contoh. Jadi menurut saya seharusnya kan kalau misalnya kita melihat, oke lah, kita tidak bisa menyamaratakan. Ya. Itu kuncinya itu. Nggak ada suatu solusi yang one size fits all. Ya. Ya. Jadi mesti dilihat, dikaji lagi mana sih yang perlu didukung, mana sih yang perlu Revisi. diperbaiki, Ya. diperbaiki istilahnya. Karena kalau diperbaiki itu sifatnya positif, gitu. Ya. Kalau dilebur sifatnya negatif. Karena seolah-olah kita nggak ada harganya masuk Oke. ke dalam. Oke. Menurut saya What's next? Singkat mungkin Prof. kembali berjuang seperti 30 tahun yang lalu. Oh wow. Ya. Terima kasih Prof. Hera, Makasih sehat-sehat. Resolusi 2022 ini kita harapkan tidak lagi sekedar menjadi janji yang kemudian hanya perlu direvisi atau berubah kata-katanya ketika tahun berganti. Karena ada banyak nyawa, ada banyak kepentingan, ada banyak orang yang bergantung kepada resolusi Indonesia di tahun 2022 ini. Tahun baru kalau kata netizen sekarang, New Year, New Me. Om Jody? Oke, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Om Jody. Terima kasih Prof. Hera. Seperti daun gugur yang berpusingan di tanah, hari-hari lepas dari almanah, menyusul segenap peristiwa yang saling kejar hendak kemana. Belepotan mengerjakan ini hidup, berlaga dengan matahari dan bulan yang senantiasa awas berjaga. Kita memang hendak pulang, tak usah kau cemas.